juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Dewa Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada dan untuk Anda yang menyaksikan melalui live YouTube RRI Sorong. Saya Danusyah menyapa Anda dalam Dialog Kitorang Bisa dan untuk edisi hari ini dalam Dialog Kitorang Bisa Kamis 5 Juni 2025. Kita akan membahas mengenai Ombudsman Papua Barat siap kawal keluhan publik bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat, Amos Atkana. Pendengar, selalu seperti apa pengawalan, pelayanan yang kemudian dihadirkan kepada masyarakat di wilayah Papua Barat dan sekitarnya? Kita akan membahasnya bersama Pak Amos Atkana, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat. Selamat siang Pak Amos. Ya, selamat siang Bung Danu dan selamat siang para pencinta RRI dan pemerhati dan masyarakat yang kami banggakan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Baik, Pak Amos, Ombudsman ini hadir mengawal keluhan publik. Bisa dijelaskan lebih rinci atau dari awal mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Pak Amos ini tentu saja sebagai edukasi, informasi juga ya Pak Amos kepada masyarakat terutama di wilayah Papua Barat Daya dan terutama juga bisa jadi di seluruh Indonesia yang juga menyaksikan melalui live streaming YouTube RRI Sorong. Pak Amos, apa itu Ombudsman? Kemudian tugasnya apa? Apa manfaatnya? Mungkin gampangnya apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama buat orang yang ada di Papua Barat Daya, Pak Amos. Baik, para pendengar RRI di mana berada. Yang pertama bahwa Ombudsman ini, kilas balik bahwa Ombudsman ini hadir pada tahun 1709. Pada saat Raja Charles VIII dari Swedia, dia saat itu kalah dalam perang, sehingga dia hijrah ke daerah Timur Tengah di daerah Turki. Akhirnya dia belajar tentang bagaimana cara membentuk sebuah lembaga yang menolong atau membela hak-hak orang yang tertindas. Sehingga sejak 1708, tepatnya di Swedia, dan membentuklah lembaga Ombudsman ini. Ombudsman dari kata dasar ombud yang artinya perwakilan. Nah, sehingga Ombudsman artinya perwakilan, lembaga yang mewakili atau membela, hadir, menolong masyarakat yang dalam tanda kutip pelayanan publiknya diabaikan atau terabaikan. Secara di Indonesia baru ada 2000 pada zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan itu masih menjadi keputusan presiden atau Kepres, dan pada tahun 2004 itu baru ada di 4 provinsi. Yaitu di Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Provinsi DIY. Dan oleh Presiden memerintahkan kepada Presiden ke MPR menetapkan TAP MPR untuk mendorong Ombudsman ini ditetapkan dalam sebuah regulasi undang-undang. Sehingga pada tahun 2008 lahirlah Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Lembaga Ombudsman, dan pada tahun 2009 lahirlah Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik. Sehingga Ombudsman ini sendiri adalah, berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Pertanyaannya lebih lanjut, apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah pelayanan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum yang menyentuh masyarakat secara umum. Pertanyaannya lagi yang berikut, fungsi pengawasan, siapa yang diawasi? Berarti pengawasannya terhadap pengawasan pemerintah dan lembaga negara, BUMN maupun BUMD yang mendapat hasupan atau dukungan pendanaan atau anggarannya dari negara. Wajib diawasi atau wajib dilakukan ibaratnya monitoring atau pengawasan oleh Ombudsman, seperti itu. Ya, sehingga jadi pelayanan publik itu banyak. Pelayanan publik seperti rumah sakit, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jalan, bantuan sosial, dana yang diberikan di dana kampung, atau apapun pelayanan publik, bandara, minyak, atau apapun yang bersentuhan dengan pelayanan publik itu diawasi oleh Ombudsman. Ya.
Kalau Sebagai di contoh, pagi ini saya ada di sini, jam 8 tadi saya lakukan pengawasan pelayanan publik di Puskesmas Malanu. Kemarin saya ada di sini, saya lakukan pengawasan publik tentang sistem penerimaan murid baru di SMA 3. Kemarin lagi saya lakukan pengawasan publik dengan monitoring dan kuliah umum di kampus Muhammadiyah di Universitas Pendidikan Muhammadiyah di SP di AIMAS Unit 2. Jadi pelayanan publik adalah pelayanan yang menyentuh seluruh hajat hidup orang atau masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena sesungguhnya di atas atau sesungguhnya masyarakat itu sendiri yang pemegang kedaulatan itu sendiri. Masyarakat harus mendapat manfaat dari sebuah atau hadirnya pemerintah atau hadirnya sebuah negara itu harus dirasakan oleh masyarakat, sehingga perlu ada pengawasan. Oke. Nah, tadi sebenarnya ingin saya tanyakan juga untuk agenda di Sorong dalam sepekan ini apa saja yang kemudian menjadi catatan-catatan begitu ya. Tadi beberapa tempat telah dikunjungi. Ada catatan besar apa yang didapatkan, yang ditemukan terkait pelayanan publik di wilayah kota ataupun di kabupaten terkait hal-hal yang tadi telah Pak Amus datangi? Ya, catatan pertama bahwa Sorong ini sering dikatakan seperti bahasa-bahasa gaulnya lah, kota bajingan. Sekarang lagi ada lagi keempat saya tangkap katanya kota banjir, kota debu, dan gitu-gitu lah yang kami tangkap lah. Tapi intinya Sorong ini adalah kami lihat itu kota bersehati, bersih, sehat, rapi, indah, aman, menarik dan menawan. Dan kami juga melihat Sorong ini akan menjadi kota yang termaju di Indonesia Timur karena dia adalah pintu gerbang. Isu yang hangat yang kami Ombudsman lihat hari-hari ini tentang penerimaan murid baru. Semaraknya, gebiarnya bukan gebiar tapi kampanye tentang pendidikan gratis yang udah mulai di launching. Euforianya cukup besar ya. Iya, dan juga pemerintah pusat melalui Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan regulasinya tentang pendidikan gratis. Tinggal Ombudsman sebagai lembaga pengawasan ini kami hadir untuk melihat pendidikan gratis ini sejauh mana gitu maksudnya. Apa yang digratiskan, sekolah mana yang mendapat gratisnya, item-item apa yang gratis, terus dasar hukumnya apa. Paling tidak turunannya itu kan harus ada. Seperti ada pergub atau perbub yang dijabarkan secara detail sampai ke bawah, dan itu juga dilakukan sosialisasi secara masif supaya masyarakat tidak salah mengartikan. Berikut juga kami kemarin melihat pelayanan publik yang terganggu traffic light ya. Jujur saja kami di lapangan, saya monitor traffic light di jalan utama kita mati, di Aimas alun-alun saya turun lapangan, dan di kilometer 12 depan Selebesulu. Kami melihat traffic light. Dan kami tanya masyarakat, rata-ratanya udah mati atau padam itu kurang lebih sudah hampir mendekati 2 tahun. Bayangkan kalau 4 persilangan di situ, terus karena atas dasar siapa yang mengalah, nah itu kan potensi bahayanya di situ. Sehingga kami turun di alun-alun Aimas, lihat kami turun di Selebesulu, dan langkahnya kami sudah ketemu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat untuk segera mengambil langkah. Terlepas dari itu bahu jalan nasional, bahu jalan provinsi, atau bahu jalan kota, itu urusan nantilah. Tetapi suku Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk melihat traffic light. Hal yang berikut juga kami mendapat laporan tentang penyerahan aset. Dalam hal ini tenaga kerja yang awalnya masuk di Provinsi Papua Barat, tetapi adanya Provinsi Papua Barat Daya di Dinas Perikanan dan Kelautan, terutama di kayak petugas-petugas yang bertugas di pelabuhan-pelabuhan rakyat. Itu mereka ada yang mengadu karena mereka pelimpahan aset, terutama aset karyawan ini mereka bingung dilimpahkan kemana, apakah di Papua Barat atau di Papua Barat Daya, seperti itu. Itu menjadi catatan. Termasuk juga di rumah sakit. Kami tadi datang di Puskesmas, kami jumpa itu ada obat yang tidak tersedia di sana. Kami dapat laporan. Saya tanya, Ibu, obat ini kenapa? Obat ini tidak ada di sini. Aduh, baru gimana? Nah, akhirnya kami datangi ke rumah sakit, cek semua, Puskesmas ya, tadi di Puskesmas Malanu, ketemu dokternya mengaku bahwa belum dipesan. Saya bilang tidak boleh, masyarakat tidak boleh dibuat susah dengan pelayanan model kayak begini. Hilirisasi kesehatan itu perlu dilakukan dengan baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi atau pelaporan perlu dikelola dengan baik. Kami masyarakat tahu ada Puskesmas ke sana berobat, kami tidak tahu obatnya kurang, obatnya apa. Tidak ada urusannya dengan masyarakat, karena masyarakat kaum awam yang penerima manfaat.
Makanya tadi saya katakan masyarakat itu adalah pemegang kedaulatan, masyarakat itu adalah tuan dan nyonya yang patut kita layani atau kita berikan kecukupan mereka. Kami juga mendapat laporan yang lagi hangat juga. Ada beberapa sekolah di Papua Barat dan Papua Baratnya lebih khusus karena kami di sini masih menahan ijazah anak-anak. Iya. Di tempat yang terhormat bahkan sebagai lembaga pengawasan, saya ada di RRI pagi ini, saya menghimbau yang menangkap suara ini, yang mendengar suara ini, terutama pihak-pihak pengelola sekolah, termasuk dinas, jangan menahan hak yang bukan ada yang menahan hak orang, termasuk ijazah. Sekolah 3 tahun, sekolah 6 tahun, kuliah 4 tahun, 5 tahun, terus ditahan ijazahnya. Bahkan fotokopi pun juga tidak diberikan. Tidak boleh, itu hak orang diterima. Pertanyaan saya, kalau sekolah yang tempat itu terbakar, atau terjadi banjir seperti di Sorong itu semuanya hangus, atau tenggelam basah, kira-kira rekam jejaknya gimana ceritanya? Menjadi susah bagi anak-anak. Jadi sembilan persoalan-persoalan itu yang kami datang di Sorong sambil membangun sinergitas juga dengan RRI Sorong dan dengan universitas-universitas di sini untuk bagaimana kita mengedukasikan bahwa ombudsman, lembaga pengawasan pelayanan publik ada untuk mengawasi. Warga masyarakat yang mendapat keluhan, masalah, lapor aja kepada ombudsman. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Baik, berarti yang ingin saya garis bawahi, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, ombudsman adalah lembaga pengawasan pelayanan publik ya. Ini yang perlu digaris bawahi. Apapun hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, jika Anda, kita sebagai masyarakat menemukan hal-hal yang kemudian merugikan kita sebagai masyarakat ya Pak Amus, kita bisa melaporkannya ke ombudsman. Seperti itu. Baik, lalu saat kita sudah melaporkan nih Pak Amus, misalnya kita ya taruhlah tadi hal-hal yang Pak Amus temui di lapangan, kendala-kendala yang Pak Amus temui di lapangan. Apakah hanya sekedar kemudian, oh ini tidak boleh, oh ini harus begini, apakah hanya sebatas itu saja kah? Tapi ada solusi-solusi yang kemudian dihadirkan dari temuan-temuan itu? Ya, yang pertama bahwa masyarakat ketika ada keluhan, lapor ke kanal ombudsman. Karena ombudsman punya kanal YouTube, kanal dan bisa lewat website, lewat WA, dan juga bisa ke call center ombudsman. Oke, Pak Amus saya potong sedikit dulu. Nah, mumpung kita lagi dialog, lagi berbincang-bincang pagi ini, kita kasih ajak masyarakat juga ya, se-Papua Barat Daya, untuk sekarang juga bisa melaporkan nih. Iya, sekarang bisa melaporkan. Apalagi kalau ada hal-hal yang belum ditemukan ini sama Pak Amus nih, dari yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya ya. Jadi boleh pendengar, pemirsa dimanapun berada boleh WhatsApp 0812-3868-8703 atau bisa live on air juga di nomor WhatsApp atau di 0951-324-222 dan sekali lagi di 0812-3868-8703. Silakan bisa melapor sekarang juga, mumpung bersama kita di studio lagi ada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Papua Barat Bapak Amus Atkana. Kita nantikan partisipasi Anda, kita nantikan laporan pendengar masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini ya. Nah, sambil kita nantikan pendengar, pemirsa untuk bergabung juga, Pak Amus, kita lanjut lagi. Berarti cakupannya cukup luas juga ya, cakupan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Papua Barat ini khususnya memang cukup luas seperti itu. Kalau di Papua Barat sendiri sudah berapa lama Ombudsman ini hadir? Ya, jadi tadi saya katakan bahwa ombudsman ada di Indonesia itu dari tahun 2000. Nanti sekarang udah hampir 25 tahun. Iya. Ada di Papua Barat dari 2013. 2013 di Papua Barat. Sekarang baru 12 menjelang 12 tahun lah. 12 tahun ya. Terus Papua Barat Daya belum. Oke. Ya, ombudsman ada di Indonesia baru di 34 provinsi. Nah, jadi 4 wilayah provinsi baru di Papua ini belum terbentuk termasuk Papua Barat Daya. Sehingga Ombudsman Papua Barat mengendalikan atau bertanggung jawab juga terhadap Papua Barat Daya. Ya, untuk perlu diketahui juga bahwa Ombudsman ini kan lembaga nasional yang bersifat tetap dan mandiri ya. Artinya bahwa kami ada di seluruh Indonesia, kami mandiri di dalam bersikap, tidak ada konflik kepentingan. Kami lembaga yang vertikal dan kami ikut membantu masyarakat di dalam pelayanan-pelayanan publik seperti itu. Dan kami mengaku kami memiliki keterbatasan. Jumlah kami, saya sebagai kepala perwakilan dan anggota saya itu disebut dengan asisten. Kami hanya 16 orang
yang mengendalikan satu kota 12 kabupaten. Secara jumlah kami kecil. Untuk itu langkah-langkah yang kami lakukan seperti membentuk Sobat Ombudsman, datang ke kampus, live pada hari ini, bahkan dengan TVRI kami MOU, dengan RRI tadi pagi kami baru MOU juga dengan RRI Manokwari, RRI Sorong, kami sudah lakukan MOU atau kerjasama dengan kampus Uni Muda, dengan kampus Unipa, dengan kampus STIH, dengan kampus Kreatindo, dengan kampus Universitas Caritas. Ini semua kami Ombudsman membuka diri, karena kalau 16 orang kecil kami bersama masyarakat, kita besar untuk kita mengawasi pelayanan publik. Seperti itu. Sehingga ketika masyarakat tahu, mengerti, mereka akan datang. Secara kantor, kami berkantor di Manokwari. Nanti ke depan mungkin kami ada cabang atau perwakilan di Sorong, nanti kami akan proses itu, tapi secara kelembagaan sementara kami di Manokwari. Sehingga kami hadir hari ini adalah kami membuka bahwa Ombudsman merasa perlu bersama masyarakat kita mengawasi pelayanan publik. Itu jauh sangat penting. Sehingga kami mengajak masyarakat ketika ada persoalan, lapor aja ke kanal Ombudsman 137. Atau lapor juga ke 0811 2543 737. Bapak Ibu melapor hari ini, besok kami akan tindak lanjut Bapak Ibu, paling tidak kami akan menghubungi. Bapak Ibu masalahnya apa, baru akan dituntun. Bapak Ibu paling tidak ada syarat materi, syarat formil. Karena ini laporan, bukan laporan-laporan kosong. Baik. Gitu. Pak Amus, nampaknya ada yang mau melapor ini. Baik. Kita coba sapa. Halo, selamat siang. Selamat siang Kak Danu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa di mana? Izin Bidan Louis di Remu. Ibu Bidan Louis. Sampingnya kantor wali kota. Beralamat di Remu ya. Apa yang mau dilaporkan? Siap. Pertama, terima kasih ya Kak Danu, dengan Bapak narasumber. Saya juga baru tahu artinya Ombudsman. Sampai saya catat. Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik. Izin yang menjadi pertanyaan untuk narasumber, kebetulan juga tidak terlambat ya, karena posnya kan di Manokwari. Jadi berarti kondisi Sorong setiap saatnya tidak bisa terpantau. Itu juga sudah dikuatkan oleh TAP MPRS tadi, Undang-Undang 37 tahun 2008-nya. Kemudian juga masuk di sila keempat ini, hari-hari RRI Pro 1 Sorong. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya. Yang menjadi bahan masukan untuk Ombudsman, Remu ini, daerah ini adalah sekitar perkantoran dan kantor wali kota. Tolong banjir. Ya, kenapa banjir? Ternyata relasi gotnya itu rendah, Pak. Itu gotnya itu dari pemerintah 30-40 cm dari permukaan jalan. Hujan sedikit dia akan masuk ke air. Jadi, karena ini juga sudah provinsi, Kota Sorong ini adalah sangat dibanggakan. Dia adalah kepala burung dari seluruh Papua. Ini adalah kota ini memang kota yang, maaf ya, strategi, maju, begitu juga dengan pendidikannya, dengan semua pejabatnya yang ada di sini. Jadi, yang harus dimasukkan adalah banjirnya ini tolong diatasi. Artinya, Ombudsman pendidikan diawasi. Iya. Berarti maksud dari Ibu Bidan Louis, Ombudsman bisa apa ini untuk menangani banjir di Sorong ya? Baik. Terima kasih Ibu Bidan. Tolong ya dilihatin got-got itu. Terus udah gitu di sini kepadatan penduduknya dari awalnya tidak ada tata kotanya. Karena dulu kan masih berbentuk kabupaten. Sehingga kalau di rumah-rumah di sini yang seperti kayak contoh Ibu Bidan ya, ini termasuk bolehlah ibaratnya tuh karena deket-deket wali kota layak bangunannya boleh. Tapi kalau udah ke belakang-belakang seperti jangan sampai kayak seperti kumuh-kumuh berdempet-dempet begitu. Sehingga kepadatan penduduk pemukimannya itu saluran-saluran air yang turun itu tidak lewat-lewat got, jadi sembarang-sembarang. Baik Ibu Bidan, kita tangkap poinnya. Ombudsman tolong ya banjir ini nomor satu dulu, karena kesehatan dengan pendidikan itu belakangan. Karena dimanapun orang harus hidup tenang dan tinggal dengan nyaman. Terima kasih Kak Danu, terima kasih. Terima kasih. Sumber, tolong ya dan tolong. Ini diperhatikan dulu karena musim hujan. Hujan sedikit sudah banjir terasnya. Apalagi hujan banyak. Baik, terima kasih Ibu Bidan. Selamat siang, sudah bergabung. Pak Amus, tolong dan tolong.
Ombudsman bisa apa untuk mengatasi banjir di Sorong, Pak Amus? Ya, baik. Makasih untuk Ibu Bidan Ruiz. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa Ombudsman adalah lembaga pengawasan pelayanan publik dalam tanda kutip, pengawasan pelayanan publik dalam hal ini maladministrasi. Artinya bahwa apa itu maladministrasi? Maladministrasi adalah sesuatu yang sifatnya atau perbuatan melawan hukum atau hal-hal yang administrasi yang sebenarnya itu dibelokkan. Contoh, kita mau ke kantor catatan sipil, kita mau urus KTP. Di situ ada dibilang bahwa tanpa pungutan. Tiba-tiba ada diminta 50.000. Secara administrasi tidak perlu. Kenapa ada pungutan? Ya itu masyarakat bisa melapor. Atau sekolah bilang sekolah gratis. Kenapa sekolah ini ada pungutan? Nah itu adalah maladministrasi. Atau kita kena tilang. Loh kenapa saya ditilang tidak dikasih bukti tilang? Nah itu adalah maladministrasi. Atau ibu bidan contoh. Saya mau usul pangkat. Tetapi pangkat saya kok diperhambat. Kenapa? Karena faktor politik, emosi sana, emosi sini. Terus saya harus naik pangkat, saya tidak naik pangkat. Itu adalah maladministrasi. Berkaitan dengan yang tadi dikatakan tentang banjir ini, memang secara teknis pengawasan pelayanan publik memang dia akan mengganggu pelayanan publik. Dalam hal ini banjir, orang tidak sekolah, rumah sakit terendam, jalan putus. Ya, Ombudsman tidak artinya begini. Kami bisa masuk ke situ ketika kami akan bersinergis dengan atau menyampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum ya. Ini bagian daripada pekerjaan umum. Tapi konteks pelayanan publik dari yang banjir ini menghambat ke pelayanan publik seperti sekolah. Misalnya begini, gara-gara banjir satu sekolah tidak sekolah. Orang tua mengajukan gugatan ke Ombudsman. Kami minta kepada Ombudsman karena sekolah terendam, anak kami tidak bersekolah. Maka kami akan lakukan rapat koordinasi karena orang tuanya resah. Pelayanan publik yang muncul di dalam dampak banjir itu berarti tidak berjalan. Berarti ini harus ada sinergis antara suku dinas perhubungan, suku dinas PPU, seperti itu. Kami akan bilang, ini coba pemerintah Kota Sorong melihat pelayanan publik. Kami akan menyarankan kepada pemerintah Kota Sorong atau Pemda Provinsi Papua Barat untuk bagaimana melalui dinas terkait untuk melihat hal ini. Tetapi intinya begini, bahwa kewenangan sampai bahwa anggarannya berapa, kenapa tidak dipakai anggarannya untuk bangun ini, saya pikir itu dalam tatanan instansi. Tapi ketika pelayanan publiknya terganggu, kami akan ikut menyarankan. Baik, seperti itu. Baik Pak Amus, kita coba sapa penelpon kita selanjutnya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, dengan siapa di mana? Ya. Iya, halo, selamat siang. Halo. Halo. Iya, dengan Pak siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Tony di Klademak, Pak. Pak Tony di Klademak. Silakan, Pak Tony. Iya, Pak. Ini kita mau minta ke Ombudsman. Salahnya ini mengenai PDAM nih, Pak. PDAM-nya spesifiknya seperti apa, Pak Tony? Begini, Pak. Setiap bulan kita bayar selama 2 tahun. Airnya tidak ngalir. Oke, baik. Selama 2 tahun nih, Pak. Selalu bayar, tiap bulan bayar, tapi airnya tidak ngalir ya? Intinya kita cuma bayar, itu punya apa? Tapi kalau tidak bayar, Pak Tony, kenapa Pak Tony kalau misalnya tidak bayar? Ya, kalau tidak bayar kan nanti diputusin. Nanti dikasih putus, tapi bayar terus juga. Kita bayar kita untuk bayar beban. Oke. Kita kan untuk bayar beban. Jadi kita tinggal melapor terus selama 2 tahun nggak ada ulangi itu. Baik Pak Tony. Terima kasih banyak Pak Tony di Klademak sudah bergabung. Selamat siang. Nah, Pak Amus, Pak Tony barusan di Klademak masalah PDAM air bersih. Sudah 2 tahun bayar, tapi tidak jarang ngalir atau bahkan mungkin tidak ngalir sama sekali, bisa jadi seperti itu. Tidak bayar dikasih putus. Iya, baik Pak Tony dan juga tadi Ibu Bidan Ruiz.
intinya bahwa pengawasan pelayanan itu bagian daripada pelayanan publik ya. Artinya bahwa masyarakat tidak mendapat air bersih atau tidak mendapat pelayanan kesehatan atau tidak mendapat pendidikan atau tidak mendapat penerangan, itu adalah pelayanan publik yang terganggu. Ya, yang pertama nanti kami dalami bahwa PDAM ini apa dia masuk di dalam apa dia perusahaan mandiri atau dia badan usaha milik daerah. Nanti kita lihat, karena pengawasan ombudsman itu pada lembaga pemerintah, BUMN maupun BUMD. Terkait dengan PDAM, mungkin perlu kami sampaikan kepada Ibu Bidan Louis tadi tentang banjir juga. Ombudsman telah ketemu dengan Gubernur Papua Barat, telah ketemu dengan Pemda Wali Kota Sorong, telah ketemu juga dengan DPR Kota Sorong, juga tentang DPR Kabupaten Sorong. Tentang apa? Untuk melihat pemerintah ini harus mewujudkan pelayanan publik yang jauh lebih baik. Karena contoh seperti banjir, kami sudah menyarankan juga kepada DPR Kota Sorong bahwa daerah Sorong ini kan daerah yang rawan atau rentang terhadap banjir dari siklus hidrologinya, juga termasuk dengan PDAM. Kepadatan orang ini semakin banyak, sumber air kita ini semakin menipis. Kira-kira langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah agar pemenuhan pelayanan publik dalam hal ini sarana air bersih itu kayak gimana? Sebut saja di daerah Perumnas sana, atau di daerah-daerah tadi termasuk daerah Pak Tony. Kira-kira nanti pemukiman sudah kumuh kayak begini, sudah padat kayak begini, cara menggali pipa, memasang pipanya itu kayak apa dan modelnya kayak gimana. Seperti itu. Sehingga kami sudah menyarankan hal ini kepada wali kota, kepada pemerintah provinsi, karena kemarin kami audiens, dan juga kepada DPR Kota Sorong juga kami telah menyampaikan bahwa sarana pelayanan umum ini perlu diperhatikan. Ya, dan khusus untuk Pak Tony tadi bahwa tidak mendapat layanan air atau terbatasnya air, ya terima kasih, kami akan atensi itu. Nanti kami akan coba berkomunikasi dengan pihak PDAM bahwa ternyata air ini menjadi kendala permasalahan. Banyak juga kami jumpa di mana-mana, termasuk di daerah Manokwari juga ya, di Papua Barat juga begitu. Dan pernah ombudsman melakukan riset atau penelitian tentang itu dan memberikan catatan kepada pemerintah tentang langkah-langkah perbaikannya. Kok airnya tersedia, sumber airnya banyak, kok kenapa masyarakatnya tidak mendapat air? Kira-kira benang kusutnya di mana? Apalagi bayar nih, Pak Amus, bayar nih tiap bulan nih. Ya kurang lebih 80 ya, 80 ribu yang saya tangkap itu, karena saya juga bayar air. Rumah saya di Perumnas itu ada 80 ribu itu pembayaran air setiap per bulan. Ya, sekarang pertanyaannya, masyarakatnya bayar tidak dapat air, tidak bayar diputuskan. Karena airnya juga tidak mengalir. Ya, air ini kebutuhan vital ya, perlu kita layani. Ya, jadi untuk masyarakat, para pendengar semua di mana, layanan publik perlu mendapat perhatian. Ombudsman sebatas mengawasi pelayanan publik. Kami akan turun ke bawah. Jika hal itu ketika kami tahu, kami akan memanggil instansi teknis terkait. Kami akan menyampaikan, macam tadi dikatakan tentang banjir. Kami akan berjumpa dengan kepala dinas PU baik provinsi maupun PU kota, atau kami juga akan berkomunikasi dengan kepala dinas lingkungan hidup karena mungkin terkait dengan galian C yang berdampak kepada abrasi atau erosi yang menyebabkan saluran-saluran air tersumbat atau parit-parit ini tertutup oleh dampak dari galian C. Kami akan lakukan komunikasi. Kira-kira langkahnya kayak apa? Tapi mungkin saran, masukan, koreksian dari masyarakat ini kami dapat salurkan kepada mereka dan kita kawal bersama. Oke. Kita coba ke pesan WhatsApp. Ini ada yang bergabung juga, Pak Amus, Pak Herman dari Raja Ampat beberapa waktu lalu. Ini ramai ini ya, memang bukan beberapa waktu lalu, sampai sekarang ini mengenai tambang nikel yang ada di Raja Ampat dan sementara viral. Aktivitas Greenpeace yang melakukan orasi selaku warga Raja Ampat, gimana kami warga melakukan pengaduan sehingga alam kami di Raja Ampat tidak rusak oleh tambang yang torang sudah jaga alam, baru ada yang mau kasih rusak. Ini Pak Herman, Pak Amus, mengenai tambang ini yang lagi hangat, lagi viral, bahkan diadukan kepada ombudsman ini. Baik, jadi intinya bahwa pelayanan pemerintah yang mengganggu pelayanan publik dan masyarakat mendapat pelayanan publiknya terganggu, wajib atau bisa melapor kepada ombudsman. Selain melapor kepada ombudsman, bisa juga melapor kepada kepolisian, bisa juga melaporkan kepada lembaga-lembaga hukum yang lain kalau itu dia bersentuhan. Intinya bahwa ombudsman tidak menangani hal yang sifatnya pidana ya, ini khusus maladministrasi. Terkait dengan tambang ini memang lagi viral ya. Kita pada nonton juga Chef Raja Ampat, Papua bukan pulau kosong dan lain-lain. Mungkin perlu kami
sampaikan bahwa secara umum kami dapat terima, nanti secara lokus kami lihat. Kalau tambang ini bersifat BUMN, berarti kami akan teruskan ke Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta. Karena kantor pusatnya mungkin ada di Jakarta. Kalau yang sifatnya BUMD, berarti kita akan tangani di radius wilayah ini. Kalau demikian juga lembaga. Kalau lembaga-lembaga sifatnya vertikal, seperti kementerian, kanwil, berarti ada laporan kami akan limpahkan ke pusat karena kementeriannya kan di Jakarta. Tapi lembaga-lembaga yang sifatnya di daerah, berarti akan diawasi atau dimonitoring oleh Ombudsman di tingkat daerah. Sehingga tadi dari masyarakat Raja Ampat, saya pikir ini hak publik, silakan aja mengadu, ntar nanti kita dalami bersama. Kalau ini kewenangan Ombudsman Papua Barat, kita akan dampingi. Kalau kewenangan dari Ombudsman Pusat, kita akan limpahkan kepada Ombudsman Pusat. Tapi yang terpenting, apapun kegiatan pemerintah, apapun kegiatan lembaga negara, kedaulatan masyarakat atau masyarakat itu, pelayanan publik itu perlu diperhatikan. Baik. Pak Amus, ini kan juga terkait dengan maladministrasi pelayanan publik begitu ya. Hal-hal dari masyarakat yang misalnya ingin mengurus sesuatu seperti itu. Apalagi kalau misalnya masyarakat menemukan ada pungutan-pungutan lah, kurang lebih seperti itu. Atau bahkan ada bawahan yang mungkin bisa jadi, mungkin ya Pak Amus ya, mendapatkan perintah atau melakukan pungutan terkait pelayanan tertentu, tapi kemudian takut melapor begitu karena takut dengan atasan. Apakah ada kasus-kasus ini yang ditemukan juga, Pak Amus? Ya, jadi untuk masyarakat publik mengetahui bahwa Ombudsman ada punya 3 pola. Yang pertama itu kami menunggu LM. LM artinya laporan masyarakat. Masyarakatnya tahu kanal Ombudsman, dia langsung datang melapor, atau dia datang langsung dia datang melapor membawa bukti, membawa foto atau dokumentasi. Itu kategori LM. Ada namanya reaksi cepat Ombudsman, RCO. RCO itu artinya bahwa situasi itu dia viral di kota tertentu, Ombudsman tanpa menunggu laporan, Ombudsman respon. Langsung. Contoh yang kami telah respon dalam beberapa hari ini, beberapa bulan terakhir ini, pernah masyarakat tidak berangkat di kapal ke Maluku, daerah Maluku, 300 penumpang terbengkalai di area pelabuhan. Di pelabuhan ini. Kami tangkapnya dari mana? Kami lihat di media, di medsos. Oh, ini kasusnya ini lagi viral. Apa yang kami lakukan? Kami telepon ke Pelni. Kami tanya, Pelni kenapa mereka tidak berangkat? Pelni bilang bahwa listriknya mati. Kenapa listriknya mati? Pelninya mengatakan bahwa itu tanggung jawab Pelindo. Kami bilang sambungkan ke Pelindo. Kami telepon Pelindo. Saya monitor dari Manokwari. Kenapa Pelindo? Pelindo bilang bahwa listriknya mati karena gensetnya ndak ini. Saya bilang ndak usah persoalan genset, persoalan apa. Ini artinya bahwa perencanaan pengelolaan yang tidak betul atau belum berjalan baik di lingkungan pelabuhan. Masyarakat tidak boleh dibenturkan dengan tata kelola yang tidak baik atau perencanaan yang tidak baik. Masyarakat datang, dia tahu dia berangkat, pengumuman jam berapa dia berangkat, dia harus berangkat. Seperti itu. Jadi itu namanya RCO. Yang berikut inisiatif Ombudsman IAPS. Kebanyakan orang mau melapor, tapi dia takut pemimpinnya, dia takut apalagi ada hubungan keluarga, ada hubungan emosional dari sisi teman dalam komunitasnya, dengan dia mau ini. Tetapi ketika Ombudsman cium itu, Ombudsman akan datang. Namanya inisiatif Ombudsman. Kami tahu, kami datang. Ombudsman bisa melapor sendiri karena Ombudsman sudah tahu dia takut melapor. Ombudsman bisa inisiatif Ombudsman datang langsung cek data, Ombudsman akan ajukan itu menjadi laporan. Nah, jadi ada 3 langkah. Ada LM, masyarakat tahu, masyarakat lapor. Ada reaksi cepat Ombudsman tahu keresahan, Ombudsman datang. Terus yang berikut, Ombudsman tahu ada masalah besar di dinas ini, tapi semua pada baku takut diantaranya. Ombudsman bisa berinisiatif, angkat itu menjadi sebuah laporan. Ada satu lagi, RCO Ombudsman. Untuk perusahaan listrik negara PLN ini, dalam standar layanan publik itu, sebelum mematikan lampu atau giliran padam, paling tidak diumumkan di RRI. Diumumkan di TV swasta, diumumkan di koran, di sosial media, diumumkan di tempat-tempat yang strategis. Publik harus tahu. Karena apa? Nanti ada efek kerugiannya. Bayangkan kalau listriknya mati dadakan, pengusaha udang di laut dengan butuh es batunya, atau orang yang lagi di toko, atau orang lagi operasi. Itu tidak boleh. Jadi pelayanan publik Undang-Undang 25 tahun 2008 itu perlu
dilakukan secara maksimal. Ada apapun wajib diumumkan. Publik perlu tahu. RRI perlu umumkan bahwa giliran mati lampu di jalur ini perlu diumumkan. Kalau tidak, tidak boleh. Kami pernah RCO, reaksi cepat Ombudsman, lampu mati 12 jam. Saya datangi kantor PLN-nya. Pak, kenapa lampunya mati? Sejauh mana Bapak lakukan langkah-langkah ini? Tidak boleh. Tidak boleh lampunya dipadamkan atas keinginan dan seenaknya kalian. Harus ada informasi disampaikan. Terlepas dari mesin mau rusak, apa itu bukan urusan publik. Publik tahu fasilitas dinikmati. Ya, itu. Oke. Dan Pak Amus, bagaimana dengan kerahasiaan orang yang melaporkan? Ya, ini di dalam Undang-Undang 37 ya. Undang-Undang 37 pasal 32 ayat 2 itu tentang Ombudsman itu, kerahasiaan pelapor ini sangat-sangat dirahasiakan. Ombudsman sudah disumpah tentang itu, karena itu adalah hal yang paling pokok. Kita tidak bisa melaporkan, tidak bisa sampai diancam sekalipun juga tidak bisa. Kami di Ombudsman ini, bahkan semua insan Ombudsman, saya pasang satu filosofi, tahu seperti tidak tahu, kenal seperti tidak kenal. Siapapun Ombudsman tidak mampu menceritakan apapun di luar. Karena sebelum menjadi asisten Ombudsman ini sudah digodok. Paling tidak agak mirip seperti kejaksaan, seperti pengadilan, seperti kepolisian, reserse, belajar tentang ilmu-ilmu atau didalami tentang bagaimana cara menyidik, bagaimana cara memeriksa. Karena di Ombudsman itu ada 3 bidang, yaitu penerimaan pendaftaran dan verifikasi laporan, terus pemeriksaan, terus pencegahan. Hari ini kami hadir di sini bagian daripada pencegahan, yaitu sosialisasi, memberikan edukasi. Ketika laporannya tiba, dilihat cukup bukti syarat materi formilnya, disidangkan untuk dilanjutkan ke pemeriksaan. Pemeriksaan di situ terjadi panggil memanggil, membela, klarifikasi dan segala macam. Dan Ombudsman punya hak untuk memanggil, memeriksa, mengklarifikasi. Itu adalah kewenangan Ombudsman. Bahkan Ombudsman berhak untuk memanggil secara paksa dengan meminta bantuan pihak keamanan untuk menjemputnya datang ke kantor Ombudsman untuk dimintai keterangan. Bahkan kalau sengaja tidak hadir, itu akan ada denda dan penaltinya, ada bayarannya. Jadi terkait dengan kerahasiaan pelapor dijamin dalam Undang-Undang 37 pasal 32 ayat 2 tentang Ombudsman. Bapak Ibu tidak usah takut bahwa kerahasiaan Bapak Ibu atau identitas Bapak Ibu akan disampaikan, tidak terlalu penting atau tidak usah risau. Dan saya sering katakan sama para terlapor, you mau cari tahu orangnya melapor untuk apa? Kalau itu benar ya, you perbaiki aja, tidak usah you cari-cari tahu siapa yang melapor. Kalau medsos yang melapor, viral di YouTube, viral sekarang kita di zaman IT, kalau saya bawa viral, siapa yang melapor? Ini kan lagi viral. Ya, intinya bahwa pandanglah laporan atau kritikan itu sebagai vitamin lah untuk memperbaiki kinerja. Tidak usah merasa itu sebagai racun gitu. Nah, kalau di wilayah Papua Barat Daya, Pak Amus, kira-kira yang sering mendominasi, yang sering dilaporkan masyarakat itu apa? Karena paling sering hal-hal yang terindikasi ada maladministrasi itu kan biasanya pertanahan, kemudian pendidikan tadi seperti yang juga dijelaskan, dan terkait pelayanan pembuatan surat-surat di kepolisian ya, Pak Amus ya? Iya. Jadi dari 2 tahun terakhir data kami, pertama yang paling banyak laporan 3 besar di 1 kota 12 kabupaten ini, yaitu Manokwari, Kota Sorong, dan Raja Ampat. Itu banyak laporannya. Oke. Nah, terlepas dari dilapor karena apa ya? Apa karena tahu bahwa ada Ombudsman, atau mungkin karena mengerti, atau mungkin karena masyarakatnya care, itu nantilah. Tapi 3 daerah ini masuk dalam 3 daerah besar laporannya. Bukan berarti Tambro tidak ada laporan, bukan berarti Maibra tidak ada laporan. Jangan-jangan dia kena yang tadi, saya mau lapor tapi kami hubungan adatnya kental. Takut lapor nanti takutnya begini. Kalau lapor saya pulang nanti diancam dan lain-lain, mungkin seperti begitu. Ya, terus yang berikut masalah-masalah yang selalu menjadi perhatian ya. Pertama itu masalah kepegawaian, masalah pendidikan, masalah kepolisian juga ada. Masalah pelayanan sosial, pelayanan sosial.
Jadi pendidikan, kepegawaian, sosial, kepolisian, 4 masalah itu yang selalu menjadi topik yang dilaporkan. Kepegawaian itu sering-sering kayak honorer, gaji ditahan, tidak naik pangkat, sertifikasi dosen, sertifikasi guru, hak nakes ditahan, dokter tidak dibayar, klaim BPJS, punya macam masalah-masalah itu sering terjadi. Itu di masalah kepegawaian. Masalah pendidikan macam tadi, ijazah ditahan, anak-anak tidak masuk sekolah, yang harusnya gratis tapi bayar. Proses penerimaan peserta didik yang pakai sonasi, ada yang lompat jendela, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam. Masalah-masalah sosial seperti bantuan sosial, ada yang harusnya dapat tidak dapat, ada yang baru datang langsung dapat, ada yang meninggal dapat, dan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi masalah-masalah itu yang selalu mendominasi. Oke, kita tunggu satu lagi partisipasi masyarakat untuk bergabung ya. Satu lagi, nampaknya sudah ada yang tersambung. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mas Danu. Selamat siang, dengan Pak Efran di Kilo 10. Pak Efran, langsung ke poinnya ya. Betul. Nah, begini Pak, dari Ombudsman nih. Ini ada sebidang tanah. Kebetulan ini perumahan. Jadi perumahan itu kan dalam undang-undang kan ada fasilitas umum. Nah, di situ ada yang membeli daripada orang yang membangun itu. Nah, perumahan itu sebenarnya dari perusahaan dulu, perusahaan menunjuk si kontraktor itu untuk membangun, dia sediakan tanah, sudah itu. Jadi tempatnya sebenarnya ditujukan untuk fasilitas umum untuk berolahraga atau kalau ada gempa atau segala macam tempat berkumpul. Master point lah gitu. Untuk publik lah ya Pak Efran ya. Ya? Untuk publik lah. Untuk publik. Jadi saya sudah tanya juga sama konsultan-konsultan, orang bilang situ ada undang-undang. Nah ini ada orang yang beli baru dia buat toko dan kios, saya bilang tidak boleh karena ini. Tapi orangnya berkeras. Tiba-tiba dia bilang, kok ada akte gitu. Padahal dulu sebelumnya tidak ada. Kira bagaimana gitu. Baik. Baik, selamat siang Mas Danu dan Bapak sekalian dari Ombudsman. Terima kasih banyak Pak Efran di kilometer 10. Silakan, bisa dijawab. Ya baik, Pak Efran. Memang rata-rata kami lihat bahwa sarana-sarana umum itu perlu disediakan ruang untuk publik. Ya, sering kalau di kota-kota besar itu kan ada ruang ramah anak, ruang hijau, ruang bermain anak, itu kan ruang hal-hal yang perlu disediakan untuk aset pelayanan publik. Karena itu ada di dalam Undang-Undang 25 tahun 2008 tentang pelayanan publik. Jangankan itu, kalau kita datang ke kantor saja, itu diharapkan bahwa setiap kantor itu paling tidak ada punya pojok baca, ada punya ruang bermain anak, atau paling tidak ada punya ruang yang orang bisa santai seperti itu. Contoh di bandara kan dulu belum, sekarang kita lihat Bandara Deo, ada pojok bacanya di atas, ada ruang bermain anaknya, ada ruang menyusuinya. Itu adalah ruang layanan publik. Sekarang konteks perumahan, memang benar yang tadi dikatakan oleh Bapak tadi, ya paling tidak di dalam perencanaan itu ada ruang-ruang yang menjadi fasilitas umum. Jangan ini contoh di Perumnas ya, di Perumnas sampai sekarang itu ada tempat yang kosong, di situ dipakai untuk sarana umum. Apakah dibuat lapangan voli atau dibuat tempat bermain anak-anak lah, atau tempat nanti ke depan akan dibuat masjid atau dibuat musola atau gedung pertemuan. Tapi tadi dikatakan bahwa tempat itu kurang lebih udah dibeli lagi ya, dibeli lagi oleh orang tertentu. Padahal itu harusnya untuk publik seperti itu. Publik ya. Ya baik, terima kasih untuk koreksian ini. Ya, yang jelas bahwa kami akan berkomunikasi. Intinya bahwa Ombudsman tidak bisa intervensi sampai ke sifatnya layanan publik yang perusahaan-perusahaan seperti CV, PT. Tetapi kami akan berkoordinasi ke lembaga negara. Dalam ini berarti tanggung jawab dinas perumahan. Dalam hal ini perumahan yang memberikan perizinan atau pertanahan yang mengeluarkan izin. Kalau kenapa ini layanan publik,
dijual atau diberikan kepada orang-orang tertentu di dalam peta, karena Dinas Pertanahan pasti punya peta tentang bangunan itu atau peta tentang tanah itu. Oh, ini tanah negara, ini tanah perumahan, ini tanah umum, ini tanah ini. Nah, kenapa tanah umum ini diizinkan? Publik di situ menolak. Ya, mungkin saran saya, masyarakat semua yang ada di radius tersebut diprakarsai oleh Pak Tony tadi kalau tidak salah. Pak Efran tadi. Mungkin nyatakan penolakan melalui Pak RT, buat pernyataan bersama semua masyarakat mengajukan ke Ombudsman bahwa menolak tempat ini karena tempat ini adalah milik umum yang disediakan. Ya, jadi buat laporan menjelaskan sedikit tentang kronologis tempat itu, terus masyarakat di situ dia mengingat Pak Efran dengan mungkin Pak RT di situ 5-6 orang membuat pernyataan penolakannya, ajukan saja ke Ombudsman. Nanti kami akan mediasi dengan Pertanahan dengan Dinas Tenaga Perumahan untuk melihat hal ini karena masyarakat menolak hal ini. Seperti itu. Baik. Iya. Baik, Pak Amus, terasa ini Tongsu berada di penghujung obrolan kita siang ini di dialog kita orang bisa. Tentu saja kita sangat mengharapkan apa hal-hal yang terindikasi maladministrasi ini terus bisa diadukan ya oleh masyarakat terutama di wilayah Papua Barat Daya di Sorong dan sekitarnya. Hal-hal yang kemudian juga terkait pelayanan publik, entah itu dari pemerintah yang kemudian tidak memberikan pelayanan dengan baik, melakukan penundaan yang berlarut-larut seperti itu, atau pelayanan yang tidak kompeten, bahkan menyimpang dari prosedur dan juga sampai harus meminta imbalan kepada masyarakat. Kita berharap hal-hal seperti ini bisa ditekan, bisa diawasi dalam cakupan dari Ombudsman agar masyarakat juga bisa terlayani dengan baik dalam berbagai hal pelayanan publik. Dan tentu saja maladministrasi ini jangan sampai merugikan masyarakat, merugikan daerah, atau bahkan secara keseluruhan Indonesia seperti itu, Pak Amus. Nah, yang terakhir, Pak Amus, apa yang kemudian bisa disampaikan? Ya, baik. Program apa saja yang bisa diinformasikan, apa yang bisa dibagikan juga kepada masyarakat di poin terakhir dialog kita ini, Pak Amus? Ya, baik, masyarakat Papua Barat maupun Papua Barat Daya menangkap siaran ini. Ombudsman ketika terdiri sendiri kami terasa kecil. Di ruang terbuka ini Ombudsman mengajak kita semua, mari kita sama-sama mengawasi pelayanan publik. Karena sesungguhnya masyarakat itu yang menjadi tuan atau menjadi nyonya di atas tempat ini. Khusus di Papua Barat, Papua Barat Daya. Untuk sementara mungkin di wilayah Papua Barat Daya kami belum ada perwakilan. Ke depan pasti akan ada perwakilan. Tapi Bapak Ibu bisa dapat mengadu ke kanal Ombudsman, Facebook Ombudsman, atau ke call center Ombudsman 137, atau bisa WhatsApp ke 0811 2543 737. Kami akan merespon Bapak Ibu dengan menghubungi Bapak Ibu kembali seputar persoalan-persoalan maladministrasi. Sebagaimana tadi dikatakan, penundaan berlarut, cacat prosedur, permintaan imbalan, diskriminatif, yang bersifat administratif, didukung dengan bukti, faktanya ada, barangnya ada, Bapak Ibu dapat melapor kepada Ombudsman. Kami akan merespon Bapak Ibu. Sekali lagi, Ombudsman mengajak masyarakat Papua Barat Daya, bersama Ombudsman kita mengawasi pelayanan publik, menuju Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera, untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Pak Amus Adkana, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat. Dan untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan juga melalui live streaming YouTube RRI Sorong. Sekian dialog kita orang bisa dengan topik Ombudsman Papua Barat siap kawal keluhan publik. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Danusyah pamit untuk edisi hari ini, Kamis 5 Juni 2025. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewobok, selamat siang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi
dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.